Kamis tanggal 9 Mei 2025 saya akan melakukan praktek pembelajaran studi Indonesia PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Mana ini suaranya masih lemes? Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, sebelum kita mulai pelajaran, coba yang barisannya belum rapih tolong dirapihkan. Bangkunya yang belum lurus diluruskan. Bapak absen dulu ya. Yang disebutkan namanya tolong angkat tangannya dan jawab hadir. Apip Firdaus. Hadir. Alpiandra. Hadir. Alula. Ada Alula? Wah, suaranya yang keras ya. Arsad. Hadir. Kemudian Azalia. Hadir. Gea. Hadir. Kania. Hadir. Levina. Hadir. Lubna. Hadir. Melvin. Hadir. Muhammad Hafiz. Hadir. Muhammad Ihsan. Hadir. Ada yang belum disebut namanya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barangkali ada keluarga kita atau saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Coba sebelum itu kita belajar tentang puasa Ramadan ya. Untuk apa puasa Ramadan? Puasa Ramadan yaitu untuk melatih diri kita menahan nafsu. Dari apa? Dari haus, dahaga, kemudian lapar, dan juga amarah atau emosi. Baik, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama, kelihatan ya? Yang pertama untuk memahami pengertian puasa. Ya, pengertian puasa juga memahami syarat sah puasa. Kelihatan? Oke. Memahami syarat sah puasa, kemudian memahami syarat wajib puasa, memahami rukun puasa, memahami sunnah puasa, apalagi? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, kemudian Memahami orang yang boleh tidak berpuasa. Memahami hikmah berpuasa Ramadan. nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang akan Bapak bahas yaitu mengenai pengertian puasa. Nah, pengertian puasa. Apakah kalian tahu atau kalian pernah berpuasa? Puasa Ramadan? Sudah boleh berpuasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu adalah hukumnya Wajib. apa kalian mengetahui? Ya, mengetahui apa saja yang dapat membatalkan puasa? Apa? Coba sebutkan Parisa, apa saja yang dapat membatalkan puasa? Makan dan minum. Kemudian angkat tangannya siapa lagi? Ya, Kania. Muntah yang disengaja. Caranya gimana? Mulutnya dilogok-logok ya.
Oh, pakai tangan sehingga puasanya batal. Terus apa lagi? Ya, menahan emosi dapat membatalkan puasa. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Ada lagi? Tadi makan dan minum sudah. Terus muntah yang disengaja. Apalagi? Terus tadi menahan emosi. Ya, silakan Levina. Hah? Haid. Ya, untuk yang sudah haid atau khusus buat perempuan. Oke, tepuk tangan semuanya, hebat. Mari kita bahas tentang puasa Ramadan. Coba tolong simak video berikut ini. Coba simak barangkali. Sari-sari, makan dahaga, enak banget. Kamu ngapain sih? Tadi sirup-sirup tuh. Tandanya, kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Yeay, namanya berhasil. Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan batal ya? Batal. Batal, kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah. Kalau bilang puasa, kenapa banyak iklan sirup sih? Itu yang unik godaan lah. Kalau gitu, selama bulan puasa, karena mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya. Kalau gitu, Nara harus berlatih. Makanya semangat banget, Ra. Latihan kok. Latihan makan. Sebelum puasa. Ya Allah, untuk puasa kalau dibeli, soalnya dimakan. Kalau untuk puasa, makanya ya sahur dan buka aja, Ra. Iya. Sekarang harus makan banyak. Soalnya makannya nanti nggak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, kalau makannya itu, ya pas sahur dan buka aja. Wah. Kalau makannya lama deh. Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 14 sampai 14 jam namanya, dari subuh sampai maghrib. Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain, katanya ada yang sampai 21 jam ya, Mas. Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan faktor dan geografis negara yang berbeda.
Nusa, semua puasanya full. Bukan bisa sampai maghrib. Jangan sampai isya deh. Tapi sampai belum duhur. Mana ada lah, bisa. Ya, baik. Apa yang kalian tangkap dari hasil video ini? Hikmah yang dapat kalian ambil. Yang pertama, tolong sebutkan. Apa? Yang pertama apa tadi? Ya, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama yaitu puasa di Indonesia itu sekitar 14 jam. Bahkan tadi ada yang 21 jam. Ya. Yang kedua, ya Hafiz apa? Oh. Yang kedua, di Indonesia kita kebetulan udaranya, suasananya atau iklimnya itu iklim tropis ya, apalagi kalau misalkan pas musim hujan bulan Ramadannya, jadi nggak terlalu capek atau adem ya. Kalau misalkan pas musim panas, waduh kerasa banget ya. Berarti saking panasnya kita merasa dahaga. Nah, disitulah diuji kesabaran kita untuk menahan puasa. Baik, langsung saja kita langsung ke pembahasan kita. Tadi pengertian puasa, memahami syarat sah puasa, memahami syarat wajib puasa, memahami rukun puasa, memahami sunnah puasa, memahami hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tadi sudah disebutkan, memahami orang yang tidak boleh berpuasa, kemudian memahami hikmah puasa. Nah, kita bahas pengertian puasa Ramadan. Secara bahasa atau lugawi, puasa berasal dari bahasa Arab atau siam atau saum, yang artinya menahan diri, ataupun secara istilah atau syara, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah. Siapa yang bisa niat puasa Ramadan? Angkat tangannya. Niat puasa Ramadan, angkat tangannya. Ya, silakan Kania. Yang keras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma qarin an ada'i ardi syahri Ramadan dari sanati fardun lillahi ta'ala. Oke, tepuk tangan buat Kania. Kalian bisa semuanya? Bisa semuanya? Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Iya, alhamdulillah kamu udah hafal semuanya ya. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan oleh umat Islam yang sudah memenuhi syarat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada ayat yang menerangkan tentang puasa Ramadan. Coba siapa yang bisa baca ayat ini? Angkat tangan. Coba Parisa.
Iya, tepuk tangan buat Parisa. Coba sekarang Apip coba baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, surat apa itu? Coba Panji. Ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, inilah ayat rujukan diwajibkan atas atas kita semuanya untuk berpuasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, puasa batal jika seseorang melakukan hal-hal berikut dengan sengaja. Pada waktu puasa, antara terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang pertama, coba baca Levina. Makan dan minum yang disengaja. Contohnya makan nasi. Kamu siang-siang lapar langsung makan nasi. Terus minum atau cemilan, ya, itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua, apa itu? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui lubang terbuka dengan sengaja. Contoh tadi kayak si Hafiz, apa namanya? Merogok mulut atau tenggorokan atau kerongkongan agar muntah. Ya, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian minum obat batal nggak? Batal. Masukin air ke lubang hidung batal. Ke telinga atau kentut di dalam air batal. Ya, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan disengaja sehingga kamu bisa mengeluarkan isi perut yang ada di dalam perut, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian ini khusus untuk yang sudah menikah, berhubungan suami istri bagi orang yang dewasa sudah menikah, termasuk adalah pelanggaran berat. Ya, pelanggaran berat dalam berpuasa. Nggak boleh. Suami istri halal nggak berhubungan? Halal, tetapi haram untuk di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Kemudian keluar darah haid atau nipas bagi perempuan, khusus perempuan, kalau laki-laki enggak ya. Jika ini terjadi saat berpuasa, maka puasanya batal dan harus diganti di lain hari setelah bulan Ramadan, kecuali hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa. Kemudian gila atau hilang akal, orang gila wajib berpuasa enggak? Orang gila nggak wajib berpuasa. Makanya kalau kamu nggak pengen dipanggil orang gila, kamu boleh tuh berpuasa. Nggak berpuasa. Makanya kita sebagai orang yang berakal sehat, orang yang punya pemikiran, kita diwajibkan untuk berpuasa. Oke. Nah, coba Pak Nendo mau tanya, apa arti puasa secara bahasa? Tadi sudah disebutkan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Nah, secara bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab yang artinya saum, yaitu artinya menahan diri. Menurut istilah apa? Syara atau istilah apa? Ya, menahan diri dari makan dan minum. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Bapak akan membagikan kelompok pada kalian semuanya, dibagi 2 kelompok, dihitung dimulai dari sekarang. Silakan kamu buat
kelompok. Ya, silakan. Segera. Nanti akan kita bagikan tugasnya. Langsung dirapikan ini tempatnya, dijadiin satu kelompoknya. Ini mejanya digeser, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan meja digeser. Mejanya digeser, kelompok 1 juga sama. Tuh, sekarang kelompok 2 siapa yang akan mewakili? Apip? Apip dengan siapa? Dengan Gea, ya silakan maju ke depan. Oh, dengan siapa namanya? Iya, Pak. Iya, tapi belum. Ya, dengan Gapin, silakan maju ke depan. Dengan Gapin, silakan maju ke depan sini. Ayo segera. Assalamualaikum Perhatikan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin sebutkan 2 hal yang membatalkan puasa. Ini jawabannya. Pertama, makan dan minum. Kedua, muntah yang disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Tadi dari kelompok 1 yaitu apa pengertian puasa menurut istilah? Ya, puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan yang dapat membatalkan puasa. Kemudian dari kelompok 2 yaitu sebutkan 2 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang dapat membatalkan puasa yaitu yang pertama tadi makan dan minum, muntah yang disengaja. Kemudian apalagi? Haid. Iya. Baiklah, untuk menutup materi Bapak pada hari ini, kita akan melakukan sekaligus doa ya. Mudah-mudahan pelajaran kita dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan kalian dimudahkan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba menghadap sini semuanya. Kita bernyanyi bersama dan sambil berdoa. 1 2 3. Satu dari kanan, Yang keras. satu dari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan Panjang 2 dari kanan, 2. dari kiri, Ku gabung menjadi 4, buat kamera. ceplik 3 dari kanan, 3. dari kiri, Ku gabung menjadi 6. Ku buat menara tinggi 4. dari kanan, 4. dari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga Kelinci 5. dari kanan, 5. dari kiri, Ku gabung. menjadi 10. Ku siap berdoa. Ada Ada berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu
warzuqni fahman wa alikani bisolihin. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan ketinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah aku anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar.